Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin presentasi tentang meningkatkan derajat keluarga melalui mawaris. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok bab 9. Yang pertama itu ada saya sendiri, Dianza Prameswari Andini. Yang kedua ada Fitri. Yang ketiga ada Junita Farah Firdausi Utoyo. Dan yang keempat Muhammad Dikfa Akmal. Hukum waris dalam Islam. Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, diantaranya tentang pewarisan. Berdasarkan ayat Quran Surat An-Nisa ayat 9, orang tua harus merasa khawatir terhadap masa depan keluarganya. Pengertian warisan atau disebut juga dengan mawaris adalah serangkaian kejadian mengenai pengalihan kepemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Berikut adalah Quran Surat An-Nisa ayat 34. Yang artinya adalah laki-laki, suami itu pelindung bagi perempuan, istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Rukun waris. 1. Muwaris. Muwaris yaitu orang yang meninggal atau orang yang mewariskan dan ada harta yang ditinggalkan. 2. Harta waris, yaitu harta pribadi bukan harta bersama sekalipun suami istri, peninggalan dari orang yang meninggal. 3. Maurus, yaitu satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga yang ditinggalkan yang berhak mendapat harta waris dari muwaris. Syarat harta waris. Jika harta peninggalan tersebut sudah dikurangi hal-hal sebagai berikut. Biaya mengurus jenazah mulai meninggal sampai saat dimakamkan. Pelunasan utang apabila ada. Quran Surat An-Nisa ayat 12. Utang ada 2. Utang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utang terhadap sesama manusia. Wasiat, yaitu pesan sebelum seseorang meninggal. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Adapun syarat-syarat berwasiat antara lain: 1. Tidak boleh lebih dari 1/3 harta miliknya. 2. Tidak boleh wasiat kepada salah satu ahli waris saja jika ada ahli waris yang lain dan ada saksi. 3. Tidak untuk maksiat. Alasan seseorang dapat menjadi ahli waris: adanya hubungan pertalian darah dengan yang meninggal atau nasab seperti orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Adanya hubungan pernikahan seperti suami dan istri. Adanya pertalian agama apabila orang yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris, karena memerdekakan statusnya dari budak menjadi orang yang merdeka. Kelompok ahli waris. Ahli waris dari pihak laki-laki yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek dari bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, paman yang sekandung dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak, anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak, suami, laki-laki yang memerdekakan jika dia statusnya sebagai budak. Ahli waris dari pihak perempuan yaitu anak perempuan, cucu perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari bapak, nenek dari ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri perempuan yang memerdekakan kalau dia statusnya sebagai budak. Walirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu au kasur nasibam mafrudo. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya.
Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran Surah An-Nisa ayat 7. Furudul Muqadarah. Pengertian Furudul Muqadarah adalah bagian-bagian yang diterima ahli waris. Bagian ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Zawil Furud dan Asobah. Zawil Furud, ahli waris yang mendapat bagian dari harta peninggalan menurut ketentuan yang telah diterangkan pada Al-Quran atau hadis, yaitu sebagai berikut. 1. Yang mendapat 1/2. Yang kedua ada yang mendapat 1/4, yang mendapat 1/8, yang mendapat 1/3, yang mendapat 2/3, yang mendapat 1/6. Asobah, ahli waris yang ketentuannya mendapat sisa atau menghabiskan harta waris. Asobah dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada asobah binafsi, ahli waris yang menjadi asobah dengan sendirinya. Yang kedua, asobah bil goir, ahli waris yang menjadi asobah karena sebab orang lain atau ditarik oleh saudara laki-lakinya. Yang ketiga, asobah mal goir, ahli waris yang menjadi asobah bila bersama ahli waris wanita lain. Penyebab terjadinya hal-hal yang menggugurkan ahli waris. Pada dasarnya, ahli waris di atas semuanya dapat memperoleh harta waris dari orang yang meninggal. Tetapi dikarenakan sebab tertentu, ahli waris di atas dapat gugur. Penyebabnya ada dua hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor luar diri dari waris yang bersangkutan, yaitu adanya hijab dan mahjub. Yang kedua, faktor dalam diri ahli waris yang bersangkutan, yaitu dikarenakan statusnya sebagai budak atau membunuh mewaris, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhitungan pembagian waris. Yang pertama, perhatikan susunan ahli waris, apakah ada yang terhalang atau tidak menerima warisan. Yang kedua, ada bedakan ahli waris zawil furud dan asobah. Apabila ada ahli waris asobah lebih dari satu kelompok, ahli waris yang lebih jauh keberadaannya dari yang meninggal menjadi ahli waris zawil furud. Hitungan pembagian waris. Asobah, cara membagi meninggal di mana ahli warisnya terdapat asobah. Al-aul, cara membagi waris yang tidak terdapat asobah, yaitu setelah KPK semua ahli waris disamakan kemudian ditambahkan. Ternyata hasilnya lebih banyak dari satu bilangan. Artinya jumlah pembilang lebih besar dari penyebut. Agar bilangan menjadi genap, penyebutnya ditambahkan agar sama dengan pembilang. Arod, cara membagi waris yang tidak terdapat asobah, yaitu setelah KPK semua ahli waris disamakan kemudian ditambahkan. Ternyata ada sisa harta. Sisa harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris asli yang bertalian darah selain suami atau istri. Gorawain, pembagian waris yang terdiri dari bapak, ibu, suami atau istri, di mana bagian ibu diambil dari bagian suami atau istri. Hikmah hukum waris. Faridatan minallahi innallaha kana aliman hakiman. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 1. Menghindari perselisihan yang mungkin terjadi antar sesama ahli waris. 2. Menjalin persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang. 3. Menghindari keserakahan terhadap ahli waris lainnya. 4. Menghilangkan bilik kasih dari orang tua. 5. Melindungi hak anak yang masih kecil atau dalam keadaan lemah.